Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
muliakan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa yang kita dipilih, jadi umat-Nya. Kita dipilih
gembala kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya
Raja, kami sembah Engkau, kami puja Engkau, pencipta alam semesta dan kami semua, penebus jiwa kami yang heran. Tuhan, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang berdaulat ke atas kehidupan kami sebagai Raja di atas segala Raja. Kami puja Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di antara kami, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami sekarang yang sudah melihat Engkau bertahta di antara kami mau Engkau bersabda kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu. Sebab segala sesuatu akan lenyap, langit, bumi dan semua isinya ini akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami mau mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu ini seorang manusia biasa saja untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hamba menyerahkan diri kepadamu untuk dipakai sebagai saluran isi hati Tuhan kepada putra-putri kekasih-Mu dengan jelas dan jernih. Berbicaralah kepada kami sekalian Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan saat yang teduh ini untuk diberkati oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kami persilahkan saudara-saudara duduk kembali. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berhimpun bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya menikmati ibadah kita pagi hari ini. Hati saya terangkat untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Giving the Best, ya, memberikan yang terbaik. Nah, sebenarnya kalau kita mendengarkan judul ini, kadang-kadang pikiran kita sebagai orang-orang percaya ini berkonotasi kepada memberi persembahan atau kolekte gitu ya. Karena orang-orang Kristen sudah terkait dengan soal memberi persembahan atau pemberian-pemberian korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya kalau mau bicara giving the best, pemberian yang terbaik itu berapa persen? Apa 1%, atau 2,5%, atau 10%, atau apa? Ya, itu nanti akan saudara-saudara bisa putuskan terakhir. Tapi sebenarnya maksud saya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Giving the Best ini bukan satu segmen atau satu bidang aspek kehidupan kita itu saja. Tapi sebenarnya maksud saya adalah memberikan yang terbaik dari kehidupan kita ini selama kita hidup gitu. Memberikan yang terbaik dari kehidupan kita selama kita hidup, menyangkut pikiran kita, menyangkut tenaga kita dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena dasar dari renungan kita ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 yang disampaikan oleh penulis Pengkhotbah itu dengan mengatakan sebagai berikut. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kalau teks ini akan tetap ada di layar, maka mari kita perhatikan di sini firman Tuhan memberikan kepada kita satu dasar bahwa kita diminta untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Dikatakan di situ segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Saudara, ini adalah kitab Pengkhotbah, berarti disampaikannya dalam bentuk puisi. Jadi sebenarnya ini tidak ada arti bahwa hanya yang dikerjakan oleh tangan saja, tapi yang dikerjakan oleh mulut barangkali, yang dikerjakan oleh otak, yang dikerjakan oleh kaki tidak perlu dikerjakan sekuat tenaga, bukan. Tetapi karena ini merupakan puisi, maka berarti ini suatu representasi atau perwakilan dari segala hal yang dilakukan oleh umat manusia. Dengan kata lain, kalau boleh dibilang, segala sesuatu yang kamu kerjakan. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu berarti tidak ada yang tidak gitu ya saudara. Segala sesuatu.
kerjakanlah itu bukan dikatakan separuh tenaga, seperempat tenaga, ya, 1/10 tenaga, tapi kerjakan itu sekuat tenaga. Kata segala sesuatu itu artinya 100%, kata sekuat tenaga artinya 100%. Nah kalau kita berpikir betul mengenai ayat ini, berarti apa saja yang kita kerjakan dalam hidup kita, mesti kita kerjakan dengan yang terbaik, the best gitu. Kepada Tuhan, kepada sesama. Di sini tidak ada istilah yang dipakai biasanya dikotomi, ya, pemisahan urusan-urusan gitu. Oh, kalau saya mau ikut ibadah hari Minggu, kebaktian, saya hari ini ditunjuk untuk menjadi worship leader atau menjadi singer. Saya akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau saya ada di rumah, cuma soal cuci piring aja, nggak usah yang terbaik. Nah itu namanya dikotomi, itu memisahkan antara yang dianggap sebagai religius, dianggap sebagai agamawi atau rohani dengan yang sekuler atau yang dianggap tidak religius. Gitu. Tapi kalau ayat ini kita betul-betul renungkan, maka dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, tidak ada pembedaan. Kalau kita mau memimpin pujian, kalau kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menyanyi dengan sekuat tenaga. Kalau kita membersihkan piring, membersihkan panci, ya, kita membersihkan lantai di rumah, kita harus juga mengerjakannya sebaik mungkin. Kalau kita, teman-teman yang sedang lagi belajar, ya, yang lagi kuliah, lagi belajar, ya belajar sungguh-sungguh. Kalau kita lagi kerja di toko atau di kantor atau di sawah barangkali, kita harus kerja dengan sekuat tenaga. Tidak ada sama sekali yang terkecualikan. Segala sesuatu harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Nah ini adalah permintaan Tuhan. Nah karena ini adalah kitab pengkhotbah disebut kitab sinis, maka alasannya agak diberi dengan yang sinis ya. Alasannya dikatakan begini, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Seolah-olah penulis kitab pengkhotbah, kita semua mau mati gitu. Kita semua akan mati gitu. Jadi pada waktu kita mati nanti, wis telat lek awakmu mau berniat mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Nah ini kadang-kadang menurut saya juga menjadi renungan yang cocok bagi kita orang-orang timur ini. Soalnya apa? Soalnya kita ini suka menunda. Ya, kita itu tahu bahwa wah, ini harus berbuat baik, ini harus kita lakukan dengan baik. Meneailah ya besok aja gitu, nggak hari ini, engkau ailah gitu ya. Kadang-kadang ayo ini kalau besok aja. Nah kalau kita sering menunda gitu, niat baik kita nanti pada waktu yang terakhir, pas kita tunda lalu kita akhiri hidup kita, berarti niat baik itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dan masalahnya kita tidak pernah tahu kapan kita mengakhiri hidup kita. Karena itu ayat ini sedang mendorong kita, jangan ditunda juga. Kalau punya niat baik, kalau mau mengerjakan yang terbaik, segera lakukan supaya tidak terlambat oleh kematian kita. Karena di dunia orang mati tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Wis telat kalau sampai kita meninggal. Ya. Jadi ayat ini bagi kita sangat jelas sekali bahwa Tuhan mau supaya kita ini dari kehidupan kita giving the best. Saya bahkan bisa dapat kesan dari teks ini, kita mau memberikan yang terbaik itu dari kemampuan kita. Tidak ada dari teks ini suatu kesan bahwa kita harus memperbanding-bandingkan dengan orang lain. Karena itu penyanyi cilik itu nyanyi kemarin dulu tuh ojo di banding-banding gitu. Nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Maksud saya begini, waduh teman saya itu sekolahnya bagus, nilainya waktu begitu masuk nilainya 80, 90. Wah saya itu waktu masuk sekolah itu nilainya saya cuma 60. Kapan saya bisa melampaui dia? Nah ini kan membanding-bandingkan. Sebenarnya nggak perlu melihat orang lain. Dia sebaik apa, lalu saya mau lebih baik dari dia. Itu hanya persaingan saja yang menyebabkan
ada perasaan yang selalu keliru bagi kita orang-orang percaya. Kenapa? Kalau kita nanti lebih, maka kita jadi sombong. Nah, sombong juga nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita kurang, kita rendah diri. Rendah diri itu berarti tidak mengandalkan Tuhan. Kita keliru juga di situ. Jadi yang paling bagus adalah orang-orang percaya, kita ini, kita juga mendidik anak-anak kita supaya nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi kamu dalam hidupmu, makin hari makin harus menjadi lebih baik. Makin hari makin memberi yang terbaik. Bersainglah kamu dengan masa lalumu. Kalau kemarin kamu ulangan dapat 60, sebaiknya hari ini dapat 61. Kalau saya ini dapat 61, besok dapat 62. Nanti tanpa sengaja pada akhirnya kita akan berprestasi. Dan kita tidak perlu merendahkan orang lain. Kita tidak perlu grogi dengan orang lain. Karena kita harus menjadi lebih baik hari ini daripada kita hari kemarin. Besok kita harus lebih baik daripada kita hari ini, dan seterusnya. Maka tahu-tahu kita nanti akan berprestasi. Saya melihat dulu pada waktu kami belajar di sekolah teologi di Sati, teman kelas saya teringat ada satu teman saya itu yang pintar. Begitu masuk Sati semester pertama, wah, ulangan itu nilainya bagus gitu. Terus saya lihat-lihat, karena dia laki-laki, jadi berarti kita seasrama jarang dia belajar. Jadi memang pinter otaknya berarti. Nilainya langsung 80, 85 gitu. Tapi gara-gara dia pinter, rupanya tiap kali ulangan dia nggak pernah belajar. Dia rasa, cukuplah, saya bisa mengerjakan dengan baik. Nilai saya terbagus di antara teman-teman di kelas. Nah, ada satu teman cewek yang pada waktu masuk itu nilainya karena 60, 61, 62 gitu. Tapi kemudian teman cewek ini mengatakan, saya mau setiap hari menjadi lebih baik daripada hari kemarin saya. Dia tidak melihat temannya yang tadi dapat nilai tinggi tadi, tapi dia mau menjadi lebih baik daripada dirinya sebelumnya. Lalu akhirnya dia berusaha. Lalu kemudian nanti dalam ujian yang berikutnya dia mulai naik. Dan dia bersyukur karena dia lebih baik daripada dia kemarin. Masih lebih rendah dari teman itu pada waktu tahun kedua. Waktu mau tahun ketiga, tahu-tahu nilainya dia justru jauh lebih baik daripada teman ini. Karena dia mau jadi lebih baik daripada dirinya kemarin. Dan pada waktu dia lebih baik, dia tidak merasa bahwa saya telah mengalahkan dia. Tidak, karena urusan saya adalah mengurus masa lalu saya. Harus saya kalahkan dengan hari ini saya. Amin, amin. Kalau kita mempunyai prinsip hidup seperti itu, saya kira kita tidak perlu ada seorang yang kita takuti, tidak ada perlu orang yang menjadi semacam musuh dalam hidup kita, karena kita bersaing dengan masa lalu kita yang kurang baik untuk menjadi lebih baik. Yang penting kita mau memberikan yang terbaik dari hidup. Nah, kalau kita bicara mengenai kita diminta untuk memberikan yang terbaik, segala sesuatu tidak ada pemisahan kapanpun. Kalau kita jadi, moga-moga kalau orang ada jadi dokter, kita akhirnya ternyata nanti ditemukan sebagai dokter yang disukai karena kita mau menjadi dokter yang lebih baik. Kalau kita jadi guru, kita akan lebih disukai dalam murid-murid kita karena kita menjadi guru yang lebih baik. Guru yang lebih baik itu apa sih? Aku guru ya. Sering pulang lebih awal gitu. Jadi muridnya seneng ya, jadi itu guru yang lebih baik. Jadi jangan memberikan banyak PR, mesti muridnya seneng. Enggak lah, bukan begitu. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kok begitu. Tidak ya, kita mau menjadi cara kita menolong kepada murid itu, menolong sedemikian rupa sehingga dia melihat bahwa kita ada niat baik bagi mereka dan mereka dapat tertolong oleh apa yang kita lakukan. Jadi saudara, kita sekarang sudah jelas dengan ayat firman Tuhan itu. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita mau memberi yang terbaik. Kalau kita sekarang beribadah, mari kita beribadah yang terbaik. Saya sekarang di jadwal khotbah, saya mau memberikan khotbah yang terbaik. Tidak perlu saya bandingkan dengan pengkhotbah lain. Pokoknya dari saya mau memberikan yang makin hari makin baik. Itu sajalah urusan saya. Kalau kita sedang nanti nyetir mobil, tolong mari kita setir mobil dengan baik. Kalau kita nanti jaga toko dengan baik. Kalau kita lagi kerja di kantor, maka kita kerja yang terbaik karena itu adalah perintah firman Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik. Mari kita akan cari dari firman Tuhan dasar-dasar mengapa sih kok Tuhan mau supaya kita selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat dalam firman Tuhan, yang pertama-tama dasarnya adalah potensi penciptaan.
potensi penciptaan. Kenapa? Pada waktu manusia diciptakan itu kita tahu kisah penciptaan waktu itu ya, Tuhan menciptakan langit, bumi, itu kata firman Tuhan di Kejadian pasal 1, maka semuanya diciptakan dengan kata-kata Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Sampai hari ke-6, berarti itu katakanlah Jumat pagi gitu, sampai diciptakan hari ke-6 itu semuanya jadi, sampai binatang, ikan, burung, tumbuhan, gunung, lembah, laut, darat, semua diciptakan. Tapi hari ke-6 siang itu kalau boleh dibilang, hari Jumat siang, Tuhan mulai menciptakan manusia. Dan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, kelihatan di sana tidak Tuhan langsung mengatakan, jadilah manusia. Manusia diciptakan melalui satu proses. Pertama, proses berpikir Tuhan. Tuhan mempertimbangkan waktu mau menciptakan manusia itu, mau diciptakan seperti apa sih gitu. Pada waktu itu sudah ada semua ciptaan. Ada kemungkinan Tuhan berpikir, wah mau ciptakan seperti binatang. Kalau binatang apa? Gajah atau semut? Kalau misalnya tumbuhan apa? Apa beringin atau lembayung gitu ya. Jadi pokoknya ada pikiran. Atau mungkin seperti gunung, atau seperti matahari, atau bahkan Tuhan barangkali berpikir, apa mau ciptakan manusia itu seperti malaikat? Tapi menarik, firman Tuhan memberitahukan kepada kita keputusan percakapan dalam pikiran Tuhan waktu mau menciptakan manusia itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan kemudian 27 adalah eksekusinya. Dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi itu ayat 26 mengatakan Tuhan membuat keputusan, enggak lah, saya buang semua pikiran itu, saya tidak mau ciptakan yang terakhir ini semua seperti ciptaan yang lain itu. Tapi yang terakhir ini mau saya ciptakan sesuai dengan, kok pakai kata kita Pak? Ya itu kan percakapan di pikiran Tuhan, sehingga akhirnya terjadi suatu proses penyimpulan. Marilah kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi hanya manusia yang diputuskan untuk mempunyai gambar dan rupa Allah. Persis seperti Allah. Lalu ayat 27 menunjukkan eksekusinya. Klik. Ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah apa ini? Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di dalam ayat 26 tadi dikatakan supaya berkuasa atas semua ciptaan. Apa itu artinya? Ada potensi yang luar biasa dalam diri manusia itu seperti potensinya Allah. Mari kita bayangkan saudara. Pada hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan, atau hari keenam pagi Tuhan menciptakan semua ciptaan. Maka semua ciptaan itu kemudian melihat Tuhan itu sebagai penciptanya dan mereka memberi hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Tahu bahwa mereka adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta, maka mereka memberikan kemuliaan atau hormat kepada Tuhan. Kita bayangkan pada hari ke-6 siang ketika manusia diciptakan, dia ada di Taman Eden, karena dia segambar dan serupa dengan Allah, maka seluruh ciptaan itu, kalau boleh saya hidupkan mereka berekspresi, loh ini Tuhan waktu menciptakan, waktu manusia diciptakan segambar dan serupa, jadi oh ini Tuhan ini. Lalu mereka memberikan hormat, memberikan kemuliaan. Sehingga manusia perintahkan apa saja kepada mereka. Manusia bisa memerintah atau berkuasa di atas mereka. Karena dipikirnya adalah Tuhan. Saya suka memberikan ilustrasi begini. Cukup lama saya memimpin Sati sebagai ketua atau rektor. 17 tahun. Dan saya 12 tahun menjadi pembantu ketua bidang akademik. Jadi dalam pimpinan saya ada 29 tahun. Jadi kemarin dulu ketika saya keluar masuk Sati itu, ya pasti Satpam sudah kenal dengan saya. Ya, dan setiap kali saya masuk memakai mobil saya, maka tidak pernah di stop gitu. Ya, andai kata saudara-saudara masuk ke Sati, saudara pakai mobil saya pun, kalau saudara bukan saya mungkin di stop ditanyakan. Tapi nyoba, kalau ada saudara-saudara laki-laki yang datang ke Sati, ya, kalau misalnya apalagi kalau posturnya agak seperti saya gitu, lalu pakai baju saya,
lalu potongan rambutnya persis seperti saya, pakai sepatu saya, lalu kemudian akhirnya saudara membawa mobil saya, lalu rambutnya sudah lalu kemudian dibikinkan masker, di mana maskernya itu persis seperti wajah saya. Ya. Lalu saudara membawa mobil saya masuk ke Sati. Kira-kira satpam akan nyetop atau enggak? Enggak. Karena dipikirnya Pak Gadut itu. Dipikirnya Pak Gadut. Karena segambar dan serupa dengan saya. Tanda petik kemuliaan saya ada di situ. Sehingga satpam tidak akan nyetop. Nah, kira-kira begitulah para ciptaan ketika melihat Adam dan Hawa. Wow, Allah ini. Sehingga tidak ada batasnya kekuasaannya. Tapi sebenarnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga punya pengertian-pengertian lain yang para pemikir-pemikir Alkitab memikirkan. Salah satu di antaranya ya kalau Allah melihat kita, melihat ciptaannya yaitu manusia, waduh hatinya mempunyai perasaan yang khusus gitu. Saudara-saudara dengan saya kan begitu kan? Kalau saudara melihat gambar kita sendiri, kita kemudian mempunyai perasaan khusus gitu kan. Coba misalnya saudara lagi jalan, masuk ke pedalaman Papua. Tahu-tahu di antara gambar-gambar Pak Prabowo, siapa kemarin Pak Ganjar, Pak Anies gitu. Lalu muncul gambar saudara di sana. Gedenya sama gitu. Yang kira-kira saudara pelototi gambarnya siapa? Kok ngeremeng bodohannya? Ya pasti di antara semua gambar itu gambar saudara yang paling saudara pelototi. Karena apa? Gambar kita itu walaupun sudah kita lihat tiap pagi, siang, sore, nggak bosan-bosan habis dilihat ya. Tapi tiap lagi ketemu gambar kita ada perasaan tertentu gitu. Bahkan kalau saudara-saudara misalnya buka album pernikahan adik saudara atau kakak saudara, saya bertanya, mata saudara berhenti paling lama ketika melihat gambarnya siapa ya? Lu sing dadi manten sopo? Mungkin dadi manten adik atau kakaknya, tapi kok mata kita itu paling lama kalau lihat gambar, kok gak bosen-bosen mau pagi, siang, sore sudah kita lihat, kok di situ juga masih lama-lama gitu loh. Karena kita punya perasaan khusus ketika kita melihat wajah kita. Ketika saya memikir, saya pikir-pikir, Tuhan punya perasaan khusus ketika melihat manusia. Dibandingkan dengan alam semesta yang begitu indah seperti apapun, perasaannya jauh beda dengan kalau melihat manusia. Tapi yang ketiga, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu memberikan manusia daya kreatif, create, yang tidak dipunyai oleh semua ciptaan yang lain. Karena itu, walaupun kambing atau anak domba itu kelihatan luar biasa kuatnya pada waktu dilahirkan, tetapi toh mereka tidak pernah berprestasi seperti manusia berprestasi. Adalah Pak Umar Brubaker dalam bukunya bahasa Inggris. Dalam buku psikologi itu pernah diceritakan perbandingan di antara manusia dan anak kambing pada waktu dilahirkan. Sudah pernah menyaksikan ya? Kalau anak manusia dilahirkan, setelah dilahirkan, kemudian berapa lama dia bisa mulai tengkurap? Kalau dilahirkan biasanya terlentang gini ya saudara. Berapa lama bisa tengkurap? Ibu-ibu, wis lali ya. Berapa bulan kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tengkurap. Lalu setelah tengkurap apa? Kalau bayi itu setelah tengkurap apa? Duduk. Merangkang. Merangkang umur berapa? Ya sudahlah, situ ya, tetap putuskan berapa gitu ya. Lalu setelah merangkang apa? Duduk ya. Setelah duduk umur berapa, Bu? Setahun. Lu kok telat men ya. Ya, setahun ya setelah duduk, lalu kemudian mulai berdiri. Lalu setelah berdiri mulai jalan setahun gitu kan. Prosesnya begitu panjang, luar biasa. Nah kemudian Pak Umar Brubaker bilang, coba amati kalau anak kambing lalu dilahirkan, perlu berapa bulan dia bisa berdiri? Sehari Pak. Pada hari itu juga dia langsung tengkurap, langsung berangkang, langsung duduk, langsung berdiri. Bisa 1 hari langsung seperti lari-lari?
Bahkan ada yang satu hari sudah lari-lari. Kelihatannya lebih kuat mana ini? Kalau dibandingkan anak manusia dengan anak kambing. Kayaknya lebih kuat anak kambing. Tapi walaupun anak kambing kelihatan lebih kuat pada waktu dilahirkan, tidak pernah anak kambing ada ceritanya bikin rumah. Nggak ada kesanggupan itu. Tapi manusia, coba bayangkan gedung gereja ini kita. Waktu saya melewati gedung-gedung pencakar langit di negara-negara maju, waktu saya pikirkan mengenai pesawat terbang, waktu saya pikirkan pesawat ulang-alik, siapa yang bikin semua? Manusia. Karena manusia mempunyai daya kreatif, daya cipta yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan manusia. Sedangkan ciptaan lain semuanya tidak. Artinya apa? Memberikan kepada kita bahwa potensi penciptaan itu sebenarnya kalau dipikirkan, manusia itu seperti bisa berprestasi tanpa tapal batas. Artinya apa? Kalau manusia mau, manusia sebenarnya bisa mengeluarkan dari hidupnya yang terbaik. Yang menyebabkan manusia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya bukan kemampuannya, tapi kemauannya. Gara-gara tidak mau memberikan yang terbaik, gara-gara malas memberikan yang terbaik, akhirnya kita tidak memberikan yang terbaik. Dan saya sangat gemetar ketika saya pernah mendengar seorang mengatakan, penelitian menyatakan bahwa mayoritas manusia sebenarnya hanya mengeluarkan kira-kira 35% dari kemampuannya untuk dijadikan prestasi hidupnya. Sayang, kalau itu semua ditingkatkan memberi yang terbaik, sebenarnya manusia-manusia di dunia ini bisa berprestasi jauh lebih hebat. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga kita punya kemuliaan Allah. Mari karena itu kita kembalikan itu. Tapi saudara, sayang bahwa potensi yang luar biasa ini kita tahu jatuh. Manusia kehilangan kemuliaan Allah ketika manusia berdosa. Sehingga pada waktu itu gambar dan rupa Allah hancur dalam hidup kita dan kita tidak dapat berprestasi seperti itu. Tapi syukur kepada Tuhan dengan semua usaha manusia yang dibuatnya gagal. Tapi Paskah kemarin kita memperingati bahwa Tuhan tidak pernah give up, tidak pernah menyerah dengan kita. Dia turun dari surga untuk memulihkan kembali potensi yang hilang pada waktu kita berdosa itu. Sehingga dengan penebusan Tuhan, dasar yang kedua bagi kita untuk kita dapat memberikan yang terbaik pada Tuhan adalah dasar penebusan. Klik. Jadi kita dapat memberikan kepada Tuhan yang terbaik karena Tuhan memulihkan potensi penciptaan itu dalam penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 menyatakan pernyataan ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah apa saudara? Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang hilang pada waktu manusia berdosa? Kemuliaan Allah. Tapi waktu ditebus, kemuliaan Allah dipulihkan lagi. Hanya anak-anak Allah yang mempunyai gambar dan rupa dengan Bapaknya, yaitu kita dipulihkan gambar dan rupa Bapa. Moga-moga anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang dapat memberi yang terbaik di dunia ini. Amin. Menarik kalau kita perhatikan penerima hadiah Nobel terbanyak itu, kalau ditelusuri latar belakangnya, itu mayoritas anak-anak Tuhan. Sebenarnya di dalam diri kita ada potensi untuk memberikan yang terbaik. Menarik untuk melihat penemu-penemu dalam ilmu pengetahuan. Mayoritas adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Dan kalau diperhatikan mengenai kepercayaan mereka, termasuk anak-anak Tuhan menempati angka yang cukup tinggi. Karena anak-anak Tuhan setelah dipulihkan, maka dia mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan di sini ketinggalan untuk memberikan yang terbaik dalam prestasi kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah habis-habisan memberikan yang terbaik pada kita. Allah Bapa hanya mempunyai satu putra dan putranya dikaruniakan kepada kita sebagai hadiah. Allah Putra hanya punya satu hidup dan hidupnya diberikan kepada kita seluruhnya agar kita dapat dipulihkan. Roh Kudus bekerja untuk memeteraikan karya Putra itu dalam kehidupan kita. Allah Trinitas memulihkan itu. Karena itu coba jangan biarkan potensi ini begitu-begitu saja, tapi berikan yang terbaik. Dari keluarga saya, kami ini semua kan dulu bukan anak Tuhan. Semuanya bukan Kristen. Tapi Tuhan memberikan kepada kami hadiah
Pada waktu kami percaya saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tahu-tahu dalam hati kita itu, semua saudara saya itu bersaksi, semua keponakan saya bersaksi bahwa ada damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan. Karena dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku minta ampun dari dosa, mohon Tuhan mengampuni. Hari itu, jam itu, malam itu, damai sejahtera Allah turun. Dan kami bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Surga diberikan secara gratis kepada kita, yang dulu kami kejar dengan sangat upaya yang luar biasa, tapi selalu tidak ada kepastian. Ketika kami percaya pada Yesus, itu hadiah luar biasa diberikan. Maka kami itu ingin mengucapkan terima kasih, seperti membalas cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara saya tanyai, apa yang saudara-saudara ingin kerjakan bagi Tuhan? Kami mau memberikan yang terbaik. Apapun dalam kehidupan kami mau berikan sebagai balasan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bahkan saudara-saudara, saya dan ayah ibu saya, keponakan-keponakan saya kalau kumpul itu lalu bersaksi, mereka pada katakan, nanti kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama selama hidup kita itu, sampai kita mati juga rasanya kita masih belum bisa membayar pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan di kayu salib bagi kami. Itu masih jauh di atas. Karena itu kita harus memberikan yang terbaik. Bukan sebagai kebanggaan kita, sebagai kegagahan kita, tapi sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Itu semangat dari keluarga kami, saudara. Tetapi saudara, lebih daripada itu, ingin mengucapkan terima kasih, ternyata ada dasar yang ketiga yang perlu kita ketahui dari firman Tuhan. Untuk apa kita memberikan yang terbaik? Yaitu dasar yang ketiga adalah upah yang mulia yang tersedia bagi kita. Seperti saya tadi saksikan, keluarga saya sebenarnya inginnya itu melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini sampai akhir hidup nanti. Bahkan sampai akhir hidup nanti barangkali kami pasti belum bisa membalas cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tetapi faktanya dari dasar yang ketiga itu dikatakan bahwa dari Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan apa, saudara? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini nuansanya seperti sama dengan kitab Pengkhotbah tadi. Tapi ini lebih lagi menekankan bahwa tidak hanya kelihatan tampak muka, tetapi dari segenap hati kita kerjakan. Ada orang-orang yang melakukan tindakan dalam pelayanannya hanya sekuat tenaga. Tapi kalau itu ditambah dengan segenap hati, itu habis-habisan, saudara. Segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pagi ini saya khotbah kepada saudara-saudara sebagai manusia, tapi dalam pandangan ayat ini saya sedang mau persembahkan khotbah ini kepada Tuhan. Dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa. Karena apa? Di ayat yang 24 ada pernyataan. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa, saudara? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya ini, namanya upah itu berarti imbalan terhadap kerja. Kalau begitu apa maksudnya, Pak? Maksud saya ini, keluarga saya tadi saya saksikan bahwa kami ingin memberi yang terbaik dari kehidupan kami ini sebagai balasan terhadap perbuatan baik yang luar biasa dari Tuhan kepada kami, dan kami berpandangan bahwa sampai kami mati pun kami masih belum bisa membalas pengorbanan Tuhan bagi kami. Tetapi faktanya dari ayat ini dikatakan bahwa ternyata sejak kami bertobat itu, perbuatan baik apapun yang kami kerjakan rupanya oleh Tuhan dicatat dan dihargai, dan nanti ditotal pada waktu kami mengakhiri hidup. Totalannya berapa? Akan diberikan upah kepada kami yang suka disebut oleh Alkitab sebagai mahkota yang mulia. Rasanya kita itu tidak pernah bisa membayar Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita. Padahal kalau kita hidup hanya membalas cinta kasih Tuhan saja, kita lakukan yang terbaik, itu masih belum bisa membayar. Tapi ternyata kemurahan Tuhan itu begitu rupa, sehingga pada waktu kita mulai berbuat sejak kita bertobat, itu dihitung oleh Tuhan dan nanti akan diberikan upah. Maksudnya apa? Berarti kalau kita mau memberikan pekerjaan atau balasan dari Tuhan, berikan yang terbaik supaya upahnya juga adalah upah yang terbaik. Adalah bagus saudara mendasarkan pekerjaan baik saudara atas alasan yang kedua atau dasar yang kedua. Tapi bagaimanapun juga
dasar yang ketiga tetap akan menjadi fakta bagi kita. Tuhan akan selalu menghitung dan memberikan yang terbaik pada kita. Mari kita tidak lakukan yang ecek-ecek buat Tuhan, yang asal-asalan buat Tuhan. Biar kiranya upah kita nanti akan dapat kita nikmati dalam kekekalan hidup kita. Ketika saya merenungkan ini, beberapa yang lalu saya diberkati oleh kesaksian satu orang yang ada di dunia ini. Sekarang dia umurnya hampir 80 tahun. Saya ikuti cerita-cerita dia melalui internet. Tapi pada awal-awal ceritanya saya diberkati ketika saya mengenal cerita hidup orang ini, yaitu orang yang bernama Johnny Tada. Orang yang bernama Johnny Tada. Nama lengkapnya adalah Joni Eareckson Tada. Ya. Saya tadi mau bermaksud bertanya, Johnny itu saudara ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, dan ternyata gambarnya sudah diberitahukan ya. Namanya Johnny tapi ternyata perempuan ya. Ya, ada juga Johnny yang memang berlagak perempuan, itu ada juga ya. Ya. Tapi ini Johnny yang perempuan benar ya, Joni Eareckson Tada. Apa yang terjadi dengan dia, saudara? Yang terjadi dengan dia, silahkan kalau diklik berikutnya. Maka dia itu mengalami sesuatu pada tanggal 15 Oktober tahun 49 dalam hidupnya. Dia mengalami kelumpuhan yang disebut quadriplegic. Ya. Kabarnya itu, dan ini cukup sering saya dengar secara lisan dari orang, dia itu suka diving, suka nyelam. Dan pada waktu dia lagi diving, tahu-tahu bagian otaknya di sini ketabrak dengan batu karang, lalu kemudian dia mengalami kelumpuhan quadriplegic. Kelumpuhan quadriplegic itu apa? Itu mulai dari syaraf, mulai dari leher sampai ke bawah, tidak berfungsi lagi, mati. Jadi yang hidup hanya syaraf ke atas ini, ke atas ini. Wah, kalau sudah gitu kita gimana ya? Ya. Nah, bukan hanya itu. Lalu kemudian tahun 67 dia mengalami patah tulang punggung. Jadi sudah syarafnya yang berfungsi cuma sini, lalu tulang punggungnya patah. Jadi sejak saat itu dia harus ada di kursi roda, dan ya sudah cuma begitu saja. Saya ngobrol-ngobrol sama Bu Esther, istri saya. Gimana kalau kita ngalami begitu? Ya, kami berdua cepat-cepatan ngomong, ya minta tolong Tuhan untuk segera angkat saja gitu ya. Bukan karena apa? Supaya tidak ngerepoti pasangan hidup, tidak ngerepoti anak-anak gitu. Tuhan biar angkat saja. Tapi menarik, Johnny ini walaupun sudah seperti onggokan daging di atas kursi roda, tapi ternyata dia masih bisa memberikan ceramah, menulis 35 buku, dan juga melukis. Dia menulis 35 buku dan juga melukis. Jadi luar biasa. Ya. Masih bisa memberikan ceramah, bahkan menulis satu buku aja susah, sampai 35 buku. Dan menariknya ada seorang yang bernama Ken Tada yang mau menikahi dia pada tanggal 3 Juli tahun 1982. Orang Jepang ini kayaknya. Jadi dari marganya Ken Tada. Makanya namanya akhirnya jadi Joni Eareckson Tada. Ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Pada tahun 2002 dia mendirikan semacam perkumpulan dengan teman-temannya yang dia sebut saja Johnny and Friends. Lalu kumpulkan dana sumbangan gitu. Dan rupanya pada tahun-tahun itu bisa terkumpul $1 juta tiap minggu. Sehingga tindakan dari Johnny and Friends ini dirilai di 1000 radio di Amerika, sehingga pada tahun itu mereka menjadi Radio Program of the Year dari National Religious Broadcasters. Jadi tersiar dengan luar biasa. Bukan hanya itu, Johnny and Friends ini kemudian juga melalui program mereka yang disebut Wheels for the World, kursi roda bagi dunia, lebih dari 30.000 kursi roda pada tahun itu dikirim kepada organisasi-organisasi penyandang cacat sedunia. Siapa itu? Johnny Tada, yang mengalami kelumpuhan quadriplegic. Di atas kursi roda, tulang punggungnya patah. Masih bisa mengumpulkan teman dan berprestasi bagi dunia. Sehingga gara-gara itu maka tahun 2005 pada waktu Presiden Amerika Serikat itu George Bush Junior ya, maka dia diangkat menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri pada waktu itu, untuk memimpin program, yaitu program penyandang cacat Amerika Serikat.
Nama orang ini menjadi terkenal sekali di Amerika dan menjadi berkat. Siapa dia? Johnny Tada, yang ada di atas kursi roda, yang syarafnya hanya leher ke atas yang berfungsi, tapi jadi berkat. Tadi dikatakan dia melukis lukisan-lukisan. Ternyata ngelukisnya dengan mulut. Bagus nggak ya lukisannya ya? Bagus ya. Saya waktu lihat ini, saya pikir waduh, dengan mulut aja kayak gitu. Saya ini dengan tangan aja masih jauh dari situ. Jadi saya pikir luar biasa. Apalagi lukisannya yang berikutnya, klik. Oh, dia suka lukisan kuda rupanya. Lalu lukisan berikutnya lagi. Nah, ini katanya pernah dilelang lukisan ini dan harganya luar biasa mahalnya. Pagi hari ini saudara silahkan pelototin. Kalau perlu nanti sudah ambil dari bagian enggak apa-apa, enggak usah dibayar ya. Karena saya pun juga sudah menerimanya ya. Lalu kemudian dia gambar lagi ya, lukisan tentang katanya ini pandangan tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Lalu yang berikutnya lagi, peringatan kehidupan, mercusuar, hati-hati ya. Kalau berlayar dalam kehidupan jangan sampai nabrak batu karang karena ada petunjuk dari Tuhan, mercusuar. Lalu dia membuat kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya mengatakan, ketika hidup ini menyenangkan, mungkin kita tahu tentang Yesus dengan cara meniru dia, mengutip perkataannya dan membicarakannya. Namun hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus yang sejati. Johnny ini luar biasa. Hari-hari ini dia sedang dikabarkan, tahun-tahun kemarin dia dikabarkan sedang mengidap kanker. Tapi sementara menjalani kanker itu, kata-kata yang keluar dari hidupnya itu terus menjadi inspirasi, kekuatan bagi orang-orang dunia. Saya hanya berpikir begini, hari ini saya ceritakan dia kepada kita, jangan-jangan ada di antara kita yang diberkati oleh hidupnya orang ini. Saudara, pada waktu hidup kita ini menjadi hidup yang memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak pikir betapa viralnya pengaruh hidup kita kepada orang lain. Kalau ada di antara saudara yang diberkati, dan bahkan kalau saya lihat saudara-saudara memperhatikan gambar-gambar dan keterangan saya tadi, kayak dari sorot mata saudara seperti terungkap ungkapan begini, Tuhan, kalau Johnny bisa, saya pasti bisa memberi yang terbaik. Dia yang sudah lumpuh seperti itu saja masih bisa memberikan berkat kepada dunia. Kalau begitu saya yang utuh, pasti masih bisa menjadi berkat. Kalau itu kesimpulan saudara, saudara bersama-sama dengan saya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman ini. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesusku, mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya tadi mengungkapkan ungkapan pada akhir dari perenungan ini yang mengatakan, Tuhan, kalau Johnny bisa, saya lebih bisa. Mungkin itu adalah ungkapan hati saudara pada hari ini. Dan kalau kita memang mempunyai kerinduan seperti itu, Tuhan, pakailah saya untuk memberi yang terbaik, supaya dalam hidup saya yang satu ini, orang-orang boleh diberkati, orang-orang boleh melihat Tuhan dan kemuliaan-Mu dalam hidup saya. Kalau itu adalah kerinduan saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk menyanyi lagu ini sekali lagi sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, ku mau
sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau tidak tanggung-tanggung, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan hari-hari ini kami sedang berada dalam masa di mana kami mau supaya Roh Kudus memenuhi gerejamu. Pemberian yang sangat baik bagi gereja Tuhan yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, dari renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, sungguh kami mau untuk ganti memberikan yang terbaik dari kehidupan kami sebagai balas dari cinta kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mewujudkan cita-cita ini. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup, tapi kami mohon Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kalau Joni tada bisa, Tuhan, kami juga mau memberi yang terbaik dari kehidupan kami. Sehingga setiap kali kami berjumpa dengan siapapun, orang-orang itu akan disentuh oleh hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, bahkan anak-anak kami, cucu kami mau didik mereka untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Karena kami punya satu kali hidup saja supaya kami tidak terlambat memberi yang terbaik. Tuhan, jadikan firman-Mu ini kenyataan dalam hidup kami. Pada akhirnya kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami menutup renungan firman ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang mengucap syukur sama-sama mengatakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.